Ya, pemirsa, Anda masih bersama kami di acara Dialog Khusus Anyus TV Bali bersama saya Jessica Ratna dan dua narasumber saya ada Bapak Rektor Undiknas, Profesor Sri Subawa dan juga Ibu Wakil Rektor Pengembangan Akademik Undiknas, Ibu Dr. Widi. Nah, saat ini saya kembali bertanya nih soal tadi ada yang menggelitik tentang kewirausahaan atau entrepreneurship. Nah, kalau di Undiknas itu bagaimana, Bapak Prof? Baik, ketika di tahun 2019 pertama saya dilantik sebagai rektor, saya mencanangkan beberapa agenda-agenda khususnya terkait dengan tahapan-tahapan ya. Capaian-capaian apa yang mesti kita capai. Tahun 2020 kemarin kami mencanangkan sebagai tahun riset yang menunjukkan hasil yang luar biasa. Banyak hasil-hasil karya dosen dan mahasiswa yang mampu dipublikasikan baik melalui jurnal nasional maupun jurnal-jurnal internasional yang bereputasi. Kemudian di tahun ini, kami menyebutnya dengan tahun entrepreneurship, tahun kewirausahaan, yang fokus kegiatannya di bidang kewirausahaan, ya, bidang entrepreneur, yang capaiannya tentu adalah bagaimana agar mahasiswa yang didampingi oleh ya, mentor atau dosen yang melibatkan ya tadi sampaikan stakeholder baik itu alumni ya baik mentor-mentor yang berasal dari pengusaha-pengusaha sukses yang mendampingi mahasiswa kami lalu melahirkan entrepreneur muda. Itu capaian kami. Termasuk juga kami memberikan hibah kepada mahasiswa yang tentunya melalui proses seleksi kira-kira apa capaian yang ingin dicapai di akhir semester. Dan itu sudah diterapkan juga. Kami ada sekitar 10 kelompok ya entrepreneurship dan di bawah dan didampingi oleh dosen dan juga mentor-mentor dari para alumni. Ini akan tentunya akan berlanjut di semester berikutnya jika yang bersangkutan ingin melanjutkan. Apalagi ya pemerintah melalui regulasi ya bisa membentuk namanya perseroan perseorangan. Ini capaian yang sangat kami inginkan sehingga ketika mahasiswa sudah pada tahap sudah tumbuh, tentu harapan kami adalah mahasiswa membuat atau mengajukan perseroan perseorangan ini ya sebagai bagian mensukseskan dan akses lagi ya ketika sudah berbadan hukum akses keuangan ke perbankan itu lebih mudah. Nah ini harapan kami sehingga ke depan mampu menciptakan wirausaha muda. Kemudian di tahun berikutnya, di tahun 2022, kami mencanangkan sebagai tahun digitalisasi, ya, yang tentunya sungguhnya sudah kita percepat ini, karena pandemi ini tentu proses pembelajaran dan seterusnya mesti harus kita siapkan. Ya, kemudian di tahun berikutnya adalah tahun internasionalisasi, ya, dalam capaian di tahun 2023-2024 adalah akreditasi internasional. Dan tentunya kegiatan-kegiatan yang berbasis internasionalisasi itu kami kembangkan. Itu kira-kira capaian yang ingin kami Undiknas ya raih di tahun depan dan seterusnya. Wah, luar biasa ya, keren, semakin keren Undiknas. Semoga. Dan itu membawa mata kuliah, jadi mahasiswa peserta MBK, peserta kewirausahaan yang tergolong MBKM, mereka membawa mata kuliah ke dalam kewirausahaan itu. Oh, mereka bawa tanggung jawab mentor dan juga satu dosen pembimbing. Wah, keren ya. Oke, nah selanjutnya ini kita akan menjelang tahun ajaran baru ya, tahun ajaran akademik baru. Nah, kalau kesiapan dari Undiknas nih bagaimana? Mungkin dari Ibu Dr. Widi bisa menjelaskan? Sesungguhnya untuk di tahun akademik baru 2021 ini pendaftaran sudah kami buka ya, dan kami sudah sangat siap untuk menerima kehadiran mahasiswa baru. Jadi kami di Undiknas ini mungkin saya perlu sampaikan ke Undiknas ini kita memiliki 3 fakultas ya. Jadi ada Fakultas Ekonomi dan Bisnis, itu ada program studi manajemen dan akuntansi. Nah di program manajemen dan akuntansi ini juga ada international class-nya. International class ini yang secara rutin mengikuti program enrichment program sesuai dengan yang disampaikan Prof tadi ke beberapa kampus tujuan di luar negeri. Dan kemudian yang kedua adalah Fakultas FHIS ya, Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial. Ini terdiri dari 3 program studi, Prodi Ilmu Hukum, kemudian Prodi Ilmu Komunikasi dan Prodi Administrasi Negara.
Dan kemudian yang ketiga adalah Fakultas Teknik dan Informatika. Mereka memiliki 3 program studi, yaitu Teknik Elektro, Teknik Sipil, dan Teknologi Informasi. Jadi silakan, jadi kalau kami sudah sangat siap untuk menerima kehadiran mahasiswa baru, dan kita bersama-sama akan menyongsong tahun akademik baru di tahun 2021 ini. Kemudian juga kami ada program profesi insinyur. Ini diperuntukkan untuk mereka yang sudah S1 dari teknik, kemudian akan mengikuti rekognisi pembinaan lampau namanya ya, ini untuk meraih gelar profesi insinyur. Kemudian juga kami ada program pasca sarjana ya, program pasca sarjana ini ada 3, ada magister manajemen, magister administrasi publik, dan magister hukum. Ya, ini juga sudah berjalan proses penerimaan mahasiswa barunya seperti itu. Ya. Kemudian program-program unggulan lagi yang ada di Undiknas ini apa? Oh ya, saya tambahkan kembali ya, untuk proses pendaftaran ini semuanya by online ya, proses pendaftaran online, tesnya juga online, pengumumannya juga seperti itu. Kita sudah berbasis digital ya, jadi Prof tadi sudah menyampaikan sebenarnya tahun digitalisasi di UNINAS itu dipercepat ya dengan adanya pandemi ini. Jadi dicanangkan di tahun 2022, tapi dengan pandemi ini kami kemudian berubah semuanya ya. Tadinya proses pembelajaran yang dengan proses dengan sistem daring itu merupakan pilihan. Tadinya awalnya pilihan, jadi 30-70 gitu ya. Kalau masih dosen yang memilih 70 mengajar 70% itu tatap muka biasa, luring, kemudian 30% online. Tapi dengan adanya pandemi di tahun 2020 ini, sejak Maret 2020, kita sudah full semuanya online. Jadi proses pendaftaran mata kuliah, ujian semuanya sudah submit kepada absensi, semuanya sudah berbasis digital. Begitu juga nanti kami untuk mahasiswa baru di tahun 2021, jadi khawatir ya, jadi dari rumah pun bisa daftar, dari rumah pun kita bisa tes dengan terintegrasi dengan sistem kami di Undiknas. Wah, nah untuk kesiapan tatap muka nih, katanya nih saya dengar tadi ada bocoran kalau akan luring 100% kah atau bagaimana? Iya, mungkin kalau mengikuti arahan pemerintah ya, untuk di tahun 2021 ini sebenarnya masih hybrid ya. Jadi kalau kami simulasinya untuk kelas yang besar gitu hybrid. Jadi masih setengah di kampus, setengah dari rumah. Kemudian tahun depan pada pertemuan berikutnya kita tukar sehingga adil kan. Tapi untuk kelas yang pesertanya tidak terlalu banyak itu kita buka full luring, tentu dengan izin dari orang tua. Jadi kata kuncinya adalah izin dari orang tua dan penerapan protokol kesehatan yang sangat ketat. Kami sudah siap untuk menyiapkan proses pembelajarannya. Perangkat pembelajaran dengan sistem hybrid ini sudah kami siapkan. Jadi sebagian yang ikut di rumah, kemudian sebagian yang ada di kampus seperti apa sudah kami simulasikan. Ada beberapa ruangan yang memang disetting untuk proses pembelajaran hybrid ini. Jadi mudah-mudahan segera pandemi ini segera berlalu gitu, sehingga kita bisa full luring. Jadi biar bagaimanapun kalau proses perkuliahan yang paling menarik itu kan pertemuan langsung ya. Kita bisa menanamkan karakter, kita bisa ada proses interaksi yang langsung, itu kita sangat merasa kehilangan itu, dan mahasiswa kami juga ya mudah-mudahan kita sama-sama berdoa mudah-mudahan pandemi ini cepat berlalu. Iya betul. Oke, nah untuk kesiapan fasilitas berarti sudah siap untuk daring, luring. Ya, kemudian fasilitas dari kampus barangkali kepada mahasiswa. Nah, untuk mahasiswa baru barangkali ingin tahu nih fasilitas apa aja yang dapetin kalau misalnya kuliah di Undiknas, bisa dijelaskan nih Bu? Mungkin bisa Prof yang boleh menaungi dulu terkait dengan sarana kita. Iya, selama nanti perkuliahan ya kita memiliki fasilitas yang mensupport untuk itu pembelajaran ya. Samping disampaikan oleh Bu Widi ya, kami menyiapkan ruang kelas yang representatif. Termasuk nanti kami punya namanya theater room, kami punya laboratori bahasa, kemudian ada multimedia, termasuk perpustakaan yang memadai, tentu menjadi perpustakaan yang nyaman, yang menjadi daya tarik untuk minat baca ya mahasiswa ketika proses pembelajaran itu dilakukan. Jadi ketika nanti ya masa baru pun ya, kami memiliki produk unggulan sungguhnya ya, namanya Prita. Ya, Precision Agriculture. Kami tidak memiliki program studi pertanian, tetapi kami bisa menghasilkan produk-produk pertanian berbasis teknologi informasi. Ya, lagi ya berbasis teknologi informasi. Jadi pengembangan pertanian tapi berbasis pada teknologi informasi.
Nanti itu produk unggulan kami yang melibatkan tidak hanya program studi teknologi informasi, tetapi melibatkan seluruh program studi yang ada di Undiknas agar terintegrasi, agar secara komprehensif bisa dari proses awal sampai pendistribusian pun dilakukan itu. Dan kami satu lagi kami ingin tekankan, kami memiliki desa binaan yang ada di Penebel, ya, yang pengembangannya juga berbasis pertanian yang berbasis teknologi informasi sebagai desa binaan. Dan tentu ini seperti yang Pak Camat sampaikan, luar biasa Undiknas melalui pengabdian masyarakat mampu mengembangkan teknologi informasi yang begitu sampai ke pelosok, ke desa, camat, lalu mereka sangat welcome. Ini bagian dari proses pengabdian pada masyarakat, pengembangan keilmuan melalui kegiatan kemasyarakatan. Baik, ternyata dari segi fasilitas sangat lengkap sekali di Undiknas ini. Jadi untuk Anda yang ingin mendaftar, jangan ragu, langsung saja. Baik, masih di perbincangan kita kali ini tentang implementasi MBKM spesial di Undiknas ya. Dan kita akan kembali sesaat lagi, tetap di Dialog Khusus Anyus TV Bali. Ya, Prita Precision Agriculture ya. Jadi ketepatan dalam bercocok tanam berbasis teknologi dengan artificial intelligence, dengan pengaturan sedemikian rupa ya, baik itu dari nutrisinya, baik itu dari lingkungan tanaman itu sendiri, sehingga mereka tumbuh dengan baik.